Assalamualaikum pemirsa, Wakil Menteri Sosial RI, yakni Agus Jabu Priyono menyebutkan kajian sosial penganugerahan gelar pahlawan terhadap sejumlah tokoh, termasuk Presiden Republik Indonesia kedua, yakni Soeharto akan segera rampung dalam waktu dekat. Selanjutnya, jelas Agus akan dilakukan sidang-sidang di tim ad hoc untuk melakukan asesmen, kajian, hingga penelitian lanjutan terkait siapa yang berhak untuk mendapatkan gelar pahlawan. Nah, pemirsa, siapa sesungguhnya Soeharto? Bagaimana dia bisa naik ke tampuk kepemimpinan kekuasaan dan apa saja kontroversinya? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur Fakta, Bung Erwin Permana. Assalamualaikum, Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Ya, Bung Erwin, puluhan tahun setelah mantan Presiden Soeharto lengser, warisan warisannya kembali mencuat ke permukaan saat dorongan untuk menjadikannya sebagai pahlawan nasional memicu perdebatan sengit. Namun sebelumnya sebenarnya siapa sih Soeharto ini meskipun kita udah tahu ya. Tapi mungkin pemirsa wabil khusus Gen Z ini eh, perlu tahu siapa sebenarnya beliau dan bagaimana Presiden RI kedua ini naik ke tampuk kekuasaan dan apa saja kontroversi di balik beliau. Ya, makasih Bung Nanang. Eh, Hal yang umum yang kita ketahui tentang Soeharto adalah beliau Presiden kedua Republik Indonesia berkuasa sejak tahun 65 atau 66 sampai tahun 98. Jadi efektif beliau berkuasa itu lebih kurang sekitar 32 tahunan, 33 tahun gitu ya. Beliau sebagai presiden kedua dalam hal kebijakan beliau, beliau sebetulnya menomorsatukan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, gitu. Terus kemudian berkaitan dengan kestabilan keamanan versi beliau, gitu. Untuk menciptakan kestabilan keamanan itulah kemudian menimbulkan berbagai macam kontroversi. Akhirnya terhadap pihak yang beliau pandang tidak sejalan dengan beliau, yang beliau pandang potensial akan mengganggu kestabilan versi beliau, itu pada akhirnya tidak ada ampun, ya sehingga relasi beliau dengan berbagai macam komponen yang tidak sejalan, terutama umat Islam, itu hubungannya itu hubungan eh, hangat-hangat dingin, ya lebih banyak dinginnya gitu. Ya, hubungan hangatnya itu, hubungan mesranya itu jika kita memperhatikan secara tren itu belakangan sekitar tahun 90-an ke belakang dengan beliau membuat ICMI gitu ya. Walaupun ada sebagian pandangan yang menyatakan bahwa beliau membuat ISMI itu ya tidak lain tidak bukan adalah sebagai upaya untuk memperluas pengaruh politik beliau bukan hanya ke kalangan sekuler tapi juga ke kalangan Islam. Di samping juga sebetulnya beliau sudah mendapatkan tekanan yang cukup besar dari tentara-tentara sekuler, ya dari jenderal-jenderal sekuler di akhir tahun 80-an sehingga beliau perlu backing politik yang lain dalam hal ini adalah umat Islam. Itulah kemudian beliau memperluas dukungannya kepada umat Islam di akhir tahun 90-an. Ada yang mengatakan seperti itu. Apakah salah? Ya sah-sah saja sebagai sebuah pandangan politik. Hanya saja jika kita memperhatikan bagaimana track record beliau dari awal ya berkuasa, beliau langsung kemudian mengambil satu sikap represif gitu ya di awal kekuasaan beliau, satu hal yang memang nggak pernah terjadi sebelumnya. Ketika aspirasi-aspirasi umat Islam itu disalurkan dalam eh, partai-partai politik sebelumnya, itu kemudian disalurkan semua aspirasi itu dari politik, dari ormas, kelompok-kelompok masyarakat itu ke dalam satu fusi saja, yakni P3, ya, Partai Persatuan Pembangunan. Satu hal yang sebelumnya tidak ada, walaupun ada sebetulnya sikap represif dari rezim sebelumnya, yakni Soekarno, dengan membubarkan Partai Masyumi, ya Partai Masyumi itu kemudian dibubarkan begitu saja oleh Soekarno, tapi kemudian langkah itu diulangi lagi oleh presiden berikutnya, yakni Soeharto, tidak membubarkan tapi kemudian mengkerdilkan, tidak membiarkan berkembang, tidak membiarkan bertumbuh. Jadilah P3 itu sebagai partai yang selalu nomor buncit, partainya ada tiga, dia juara tiga, nah gitu.
Dia bukan juara tiga dari ratusan partai atau dari puluhan partai, tapi juara tiga dari tiga partai yang ada ketika itu, yakni Golkar, PDIP, dan juga P3. Ya paling kencang nomor dua, tapi juga tetap minoritas gitu. Kenapa? Karena sudah dibonsai. Dibonsai secara pergerakan, dibonsai secara ideologi. Jadilah P3. Kemudian hubungan itu kemudian berlanjut bukan hanya sebatas aspirasi politik umat Islam yang dibonsai, tapi juga dalam hal pergerakan-pergerakan yang dipandang menurut versi beliau itu ekstrim gitu ya, dipandang radikal versi beliau, sehingga terjadi peristiwa-peristiwa pembantaian, ya, peristiwa-peristiwa pembunuhan yang kemudian belakangan orang sebut sebagai pelanggaran HAM gitu. Dan itu sampai sekarang tidak tuntas diusut. Kita melihat bagaimana terjadinya peristiwa komando jihad, ya, terjadi pembantaian terhadap umat Islam, peristiwa Priok, ya, dari pembantaian terhadap umat Islam. Terus kemudian di Lampung ada peristiwa bambu kuning apa di Lampung ya, itu juga terjadi pembantaian terhadap umat Islam di kampung mereka sendiri yang itu dilakukan oleh aparat militer ketika itu. Ya, ini memori umat yang hidup di zaman itu, ya itu sekarang itu masih begitu hangat, ya masih begitu hangat terhadap peristiwa-peristiwa itu gitu. Ya anak-anak Gen Z ya mungkin nggak tahu, tidak merasakan. Karena memang yang mereka rasakan itu ya goyang-goyang TikTok gitu ya. Tidak merasakan bagaimana penderitaan, tidak merasakan bagaimana represivisme yang dilakukan terhadap aktivis, terutama aktivis Muslim oleh Presiden Soeharto ketika itu, Presiden kedua, gitu. Siapa saja yang tidak sejalan dengan beliau, maka kemungkinan akan dibredel. Iya bukan hanya umat Islam, tapi juga termasuk eh, media. Ya, media kan dibredel oleh beliau. Jadi kalau hari ini kemudian ada upaya untuk menghidupkan kembali beliau sebagai pahlawan nasional, saya kira perlu 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 dikritisi langkah itu. Apakah beliau sudah sampai pada satu titik yang memang melayakkan beliau untuk menjadi seorang pahlawan nasional? Sebab bagaimanapun kriteria pahlawan nasional itu kan tidak ecek-ecek ya. Untuk menjadi pahlawan nasional itu, ya berarti dia seorang yang memang berjuang mati-matian ya untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan negara. Bukan hanya sebatas berjuang, tapi juga dia menunjukkan semacam keteladanan, ya, menunjukkan keteladanan kepada masyarakat banyak. Ada nilai moral yang menonjol dalam pribadi orang itu. Ada nilai etika yang menonjol pada diri orang itu. Nah, bagaimana kemudian hmm, oke lah, beliau mungkin dinilai sebagai bapak pembangunan, gitu ya. Tapi dalam hal aspek moral, dalam hal aspek etika, beliau bagaimanapun tersandung banyak kasus penghilangan nyawa orang, ya. Itu terjadi pada kepemimpinan beliau. Apalagi kejahatan, gitu ya, yang lebih membahayakan dibandingkan dengan menghilangkan nyawa orang. Itu memori publik itu tidak bisa hilang dari peristiwa-peristiwa semacam itu, ya peristiwa komando jihad, peristiwa Priok, peristiwa eh, bambu kuning apa di Lampung ya itu kan terjadi pada 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 masa beliau gitu. Nah ini hal-hal itu menunjukkan bahwa dalam hal aspek etika, dalam hal aspek keteladanan maka masih agak terganjal sebetulnya. Belum lagi kalau kita memperhatikan berkaitan dengan misalnya isu KKN yang begitu kental, identik ya dengan keluarga beliau. Meskipun sebagian kalangan membantah beliau tidak ikut-ikutan gitu ya, tapi kan terjadinya di lingkaran orang-orang kepercayaan beliau yang beliau nggak bisa cegah. Terjadinya di kalangan keluarga beliau yang beliau juga tidak cegah gitu. Nah, bagaimana kemudian beliau disebut sebagai seorang pahlawan nasional ketika dalam aspek-aspek integritas itu masih perlu dipertanyakan dan diperdebatkan. Demikian, Bung. Ya, ini kan ada sejarah, sejarah bahwa Presiden Soeharto ini terkenal dengan repelitanya. Pelita satu, pelita dua, pelita tiga, sampai pelita lima di mana Indonesia itu lepas landas.
Sehingga dari sini beliau mendapatkan gelar Bapak Pembangunan yang membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tapi beliau juga terkenal dengan KKN-nya, korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian pelanggaran HAM. Nah, bagaimana eh, kita bisa menimbang kedua hal ini, Bu? Pembangunannya ada, tapi KKN dan pelanggaran HAM-nya juga ada. Bagaimana wawasan yang bisa Bung berikan pada ini pada pemirsa? Artinya, sebagai seorang pemimpin, ya beliau itu telah tercatat dalam sejarah kepemimpinan Indonesia. Dalam mata rantai kepemimpinan itu, sejarah telah mencatat bahwa memang ada seorang presiden yang bernama Soeharto dengan kinerja seperti tadi itu. Hanya saja kalau disebut sebagai seorang pemimpin yang itu kemudian mendudukkan dia kepada kursi emas pahlawan nasional, ini yang menurut saya agak mengganjal. Ya walaupun belum punya prestasi, tapi nggak cukup hanya punya prestasi. Beliau juga harus bukan hanya sebatas mencapai mendapatkan raihan-raihan prestasi yang banyak, tapi di sisi lain beliau juga tidak juga bersih secara integritas. Beliau juga bersih secara moralitas. Beliau juga bersih secara akhlak, secara keteladanan, kewibawaan, ya. Nah, ini yang perlu dikaji. Jadi nggak cukup hanya satu aspek. Pemimpin yang baik, bahkan pemimpin yang kemudian disebut sebagai pahlawan itu dia harus memiliki kemampuan di atas orang kebanyakan. Kalau hanya mampu melakukan satu hal, ya kalau begitu beliau overreach saja kalau begitu kan. Berarti kan rata-rata aja. Apa istimewanya? Gitu. Untuk jadi pahlawan nasional itu orang-orang yang istimewa. Istimewa itu ketika dia sebagai seorang insan, maka dia insan kamil, insan seutuhnya, insan paripurna, bukan hanya kebaikan dalam mencapai prestasi, tapi juga kebaikan dalam meninggalkan keburukan. Gitu. Meninggalkan keburukan itu juga sebuah kebaikan yang besar. Ya. Itu sebuah kebaikan yang besar ketika orang meninggalkan kemaksiatan. Itu juga prestasi. Ya tidak mengambil hak orang lain, tidak korupsi dalam hidupnya, itu juga sudah prestasi gitu. Dia nggak pernah juara misalnya, tapi dia nggak pernah nyolong harta orang, itu juga sebuah prestasi. Sebagaimana orang yang mendapatkan juara, misalnya anak yang mendapatkan juara itu sebagai sebuah prestasi, tapi anak yang kamil itu, insan kamil itu adalah ketika dia berhasil mendapatkan juara, dan dia juga tidak nyolong, dia nggak nyontek, dia menjaga integritas dirinya, ya dia menjaga akhlak dirinya, baru itu disebut sebagai seorang insan kamil. Begitu juga pemimpin yang sempurna itu. Pemimpin yang kamil itu bukan hanya sebatas dia menghadirkan prestasi, tapi dia juga menghadirkan keteladanan gitu. Keteladanan yang diwariskan dalam bentuk nilai-nilai, ya ini nilai pasca kepemimpinan beliau itu ada satu bekas value bersama yang ada di negeri ini. Sekarang value apa yang ditinggalkan pasca tahun 98? Nggak ada gitu. Pak, malah ketika seorang pemimpin dia melaksanakan kayak Soeharto misalnya, dia melakukan banyak sekali pembangunan, tapi orang yang lebih lebih mengenal KKN-nya, ya korupsi keluarganya gitu. Nah, itulah posisi kepemimpinan itu sangat rawan sebetulnya. Dia harus dituntut untuk melakukan kebaikan dan hanya kebaikan saja. Begitu dia melakukan satu kejahatan tertentu yang orang ingat kejahatannya itu gitu. Nah, adapun Soeharto sendiri dia nggak lepas dari berbagai macam hal yang itu secara hukum itu bermasalah ya tadi saya katakan ya terjadi peristiwa-peristiwa apa pembantaian gitu ya di tiga tempat tadi itu terus kemudian juga peristiwa berkaitan dengan KKN keluarganya. Ini demikian. Nah, Bung, ini kan tradisi penganugerahan gelar pahlawan ini ya menurut panjenengan ini bagaimana kriteria yang harus dipenuhi? Tadi udah kita bahas di awal ya, cuma untuk lebih mempertegas dan memberikan masukan pada pemerintah, ya kita nggak bisa mungkiri kita butuh sosok pahlawan di zaman yang serba serba susah saat ini. Kita butuh sosok-sosok yang betul-betul bisa dijadikan pahlawan. Ya, kalau memang ya mau diangkat, nah ini seperti apa gitu tadi.
Ya pada akhirnya kalau kita eh, berbicara berkaitan dengan seorang pahlawan yang ideal itu, ya tadi yang saya singgung di awal bahwa dia bukan saja punya kemampuan untuk melakukan semacam upgrade prestasi terhadap dalam negerinya, ya, terhadap masyarakatnya, terhadap pembangunannya, yang Soeharto lakukan itu adalah pembangunan itu. Pembangunan fisik, beliau membangun jalan tol, membangun gedung di mana-mana, bangun jembatan, bangun sekolah, impres itu banyak sekali itu gitu. Memang disebut dengan Bapak Pembangunan. Adapun dalam hal upgrade kualitas sumber daya manusianya itu ya, itu nggak terlalu terlihat secara signifikan. Padahal seorang pahlawan yang hebat itu pertama kali yang harus dilakukan itu adalah membangun SDM-nya. Ya, jadi seorang pahlawan itu adalah orang yang membangun SDM. Jadi kalau dikatakan misal pahlawan tanpa tanda jasa, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya memang guru itu sebetulnya adalah pahlawan, tapi dengan catatan materi yang diajarkan itu benar, metode pengajarannya itu benar. Ya terus kemudian memiliki keteladanan terhadap anak muridnya. Sehingga anak murid yang tadi tidak tahu menjadi tahu, bahkan kemudian menjadi insan kamil gitu. Bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban asal ngajar terus kemudian dapat gaji. Itu tentu bukan guru yang baik. Maka teladan yang baik itu tidak lain tidak bukan Rasulullah SAW. Rasul, Rasulullah perjuangan hidup beliau itu 23 tahun, ya. Beliau hidup 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi perjuangan beliau sebetulnya 23 tahun saja sebagai nabi, ya 23 tahun menyampaikan risalah, 13 tahun di Mekah, yakni beliau menyiapkan kerangka dasar, menyiapkan SDM-nya, 10 tahun di Madinah di mana beliau memiliki kekuasaan, belum menjalankan kekuasaan ketika itu, gitu. Nah, ketika beliau wafat dalam satu catatan sejarah itu, maka sahabat beliau yang memiliki kapasitas SDM yang luar biasa itu jumlahnya 2.000 orang. Jadi selama 23 tahun Rasulullah SAW hidup itu, beliau menghasilkan orang itu sebanyak 2.000 orang. Ya walaupun sahabat beliau banyak ya, lebih dari 2.000 orang, tapi yang termasuk kategori sebagai guru lah. Ya bagi umat manusia itu 2.000 orang. Bayangkan begitu Rasul meninggal, ada 2.000 orang yang ditinggalkan. 2.000 orang itulah yang merubah sejarah zaman. Gitu. Itu baru layak disebut sebagai pahlawan. Kenapa? Disiapkan orang yang merubah sejarah zaman. Bahwa beliau menghasilkan banyak sekali prestasi. Rasulullah SAW banyak juga membangun pasar, fasilitas kesehatan, ya, jalan. Tapi yang beliau siapkan itu adalah mentalitas orang-orangnya. Yang beliau siapkan itu adalah perubahan paradigma. Yang beliau siapkan itu adalah akal manusia yang sudah jauh lebih baik. Nah, ketika Rasulullah SAW meninggal, manusia manusia itu betul-betul sudah mengalami semacam perubahan orientasi gitu. Jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan kepahlawanan, maka standar kita jangan yang ecek-ecek. Karena kalau standar kita ecek-ecek, lama-lama kita ecek-ecek beneran gitu. Akan terdowngrade terus kita. Maka ambil suri teladan yang paling baik. Pahlawan kita siapa? Rasulullah SAW. Nah, dengan begitu, dengan kita mengembalikan kepada standar yang tinggi, sehingga jati diri kita ke depan itu kita nggak kehilangan jati diri. Ya kalau misalnya kita jadikan sekarang, sekarang misalnya Soeharto sebagai pahlawan nasional, oke lah tadi dikatakan beliau punya prestasi dalam membangun. Tapi bagaimana dengan korupsinya? Kita paksakan beliau menjadi seorang pahlawan. Lama-lama siapa aja bisa jadi pahlawan, apa artinya? Ya terus apa apa value negeri kita ke depan? Ya lama-lama siapa ya? Saya pengen jadi gelar pahlawan, tinggal di meeting karena di DPR. Saya ingin bapak saya gelar pahlawan. Saya ingin kakek saya gelar pahlawan. Dia usahanya daripada banyak kok. Udah bangun lapangan pekerjaan banyak banget ribuan menyelamatkan orang. Sing dia jadi pahlawan. Kira kan begitu gitu. Jadinya ecek-ecek kita ke depan itu. Nah jadi kembalikan kepahlawanan ini kepada standar yang tinggi, standar yang mulia. Ya, ini standar kita, teladan kita adalah Rasulullah SAW. Beliaulah pahlawan kita. Ya, luar biasa. Terima kasih Bung Erwin atas pemaparannya. Ya, kita tidak bermaksud untuk menyerang siapapun, cuma kita harus lebih selektif, lebih tegas untuk mengangkat siapa itu pahlawan, gitu ya. Ya, tentu saja dia yang sudah mengorbankan jiwa raganya demi negeri ini, juga akhlaknya juga harus baik, ya, tidak ada celah, tidak ada pelanggaran HAM dan lain sebagainya.
sehingga betul-betul menjadi sebuah penyemangat kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik, ya, kembali pada Islam, penerapan Islam secara kafah. Baik, Bung Erwin, terima kasih atas pemaparannya dan semoga Bung Erwin sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua, pertamanya ilmu bagi kita semua. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.